saya akan balik lagi tadi yang sudah bicara soal narkoba. Bentar, ini dokternya lagi viral. Ya Bu ya, terima ya, alhamdulillah ya. Supaya rumah tangganya ya nyaman dan aman sehingga anak-anak tidak nongkrong-nongkrong di luar. Karena kalau nongkrong di luar ya biasanya ketemu orang yang salah, solusinya salah. Narkotika begitu ya, next. Bu Aisyah bisa dipulihkan? Bisa, tapi lama. Mbak Adel, menurut kamu, karena kamu punya pengalaman di dunia narkoba, berapa lama sih proses pemulihan sebetulnya? Seumur hidup. Seumur hidup. Adik-adik ini sudah lewati fase ini. Tapi nggak boleh kemana-mana, harus sama-sama kalau mau selamat. Ya, saya terpaksa mencarikan apa kegiatan mereka. Salah satunya seperti ini. Ya. Ada lagi yang senang mobil, kita bikin bengkel mobil sederhana. Ada lagi yang senang tanam-tanaman, kita bikin tanaman sederhana. Ya, seperti itu. Ya. Baik, apa yang sekarang narkotika sedang banyak di Indonesia dan selalu pasti banyak? Ganja. Ya, next. Ya, next lagi. Ganja. Sumatera banyak ya? Perhatikan ganja, memang kita jarang lihat secara langsung, tapi perhatikan daunnya berjari-jari, bergerigi, jumlah daunnya ganjil. Kalau nggak 7, 9. Next. Ya, bedakan dengan daun singkong. Saya takut ibu sangka ganja itu temannya singkong. Betul Bapak, saya di Jakarta membina sebuah rutan rumah tahanan wanita di Pondok Bambu. 10 tahun saya bina di sana. Suatu ketika ada warga binaan pakai hijab, pakai jilbabnya panjang. Saya kalah panjang. Saya heran sama dia. Ibu kasus apa di sini? Korupsi? Bukan Bu Aisyah. Saya kasus narkoba. Hah? Narkoba? Ibu pakai? Enggak. Ibu jual? Enggak. Loh, kenapa ibu di sini? Saya pencinta tanaman. Suatu ketika ada orang ya kasih tanaman ke saya nggak tahu kalau itu ganja. Saya kira temennya singkong. Jadi dia taruhlah di halaman depan, rumahnya di pinggir jalan. Itu polisi lewat pertama nggak peduli, lama-lama dia tengok itu. Kalau ada tanaman ganja di rumah kita, dianggap kita produksi. Ya. Jadi dia mempertahankan diri bahwa saya nggak tahu sama sekali dan sebagainya. Itu pun ditahan 5 tahun. Waktu saya jumpa itu 3 tahun. Dan dia sudah bilang, Bu Aisyah kalau cerita ganja tolong cerita tentang ya masalah saya. Supaya ibu-ibu yang senang tanaman harus paham ini mana ganja, mana daun singkong. Ya. Iya. Next lagi. Ya, bentuknya seperti ini. Ganja memang ada manfaatnya. Kalau direbus, rebusannya bisa untuk kanker stadium lanjut, ya, untuk epilepsi, ya, next lagi. Dan bahkan di Aceh sebetulnya untuk, ya, obat alami menghindari serangan hama pohon kopi atau ular. Ganja gini, dia daunnya berjari-jari, tingginya antara 1,5 meter sampai 2 meter, ya. Ini pasti Pak polisinya nggak sampai 2 meter, tingginya dia sampai situ aja. Next lagi. Bahkan dulu batangnya bisa dibikin kain dan kertas. Kalau sekarang udah boleh begini. Polisi kalau lihat gini disangka orang pakai sabun. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah, itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya. Nah, matanya melotot-melotot. Sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini, dia tidak lihat kita, ibu dia sedang fly, tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur. Dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang nggak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus ya? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur.
Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai, maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Paranoid. Dia sangka kita mau Oke, sabu. paranoid. Nah, dia takut ketemu orang, Bapak. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas, Sampai bunuh diri. cuma takut mati juga dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anaknya. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu. Dan ada lagi yang seperti ini. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu. Ini bahaya, mencelakakan orang lain. Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya, mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh, padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul, anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya, suruh istrinya keluar dari rumah, pergi dia, pergi untuk cari pertolongan, bukan cari suami lain, cari pertolongan, ya, ini bahaya. Ya. Maaf ya Bu ya, tadi malam mimpi apa? Oh nggak ada. Baik, tepuk tangan buat mereka. Iya, itu beberapa ilustrasi. Ini baru ilustrasi loh Bu. Semua. Biasanya langsung dibunuh. Nah, artinya PR kita banyak, ya. Nanti di lapangan Bapak Ibu akan menemukan orang-orang seperti ini, yang mungkin orang sekitar kita, tetangga kita, saudara kita. Ya, karena kalau udah seperti ini, pasti yang akan dicari adalah orang-orang yang bisa terapi, ya, orang-orang yang bisa diajak curhat, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memproklamirkan seorang terapis kan, Bu, ya. Nah, udah harus siap. Nanti akan ketemu, ya, ketemu apa sih mudahnya, apa sih kesulitannya, dan harus siap, ya. Jangan nanti ketika ada orang yang sakau, nah, Bapak Ibu malah lari. Karena gini, sahabat kita bahagia, sahabat kita saya Ustaz Danur, ya, beliau Ustaz Danur Khalifah, dia ada klinik di Bekasi. Beliau itu menangani orang-orang yang terkena penyakit depresi, yang entah itu gila, ya, sekarang lagi banyak anak-anak muda yang terkena skizofrenia, ya. Terus juga narkoba. Sampai ketika saya diskusi sama beliau dengan Ustaz Danur, Ustaz gimana Ustaz? Apa kesulitan antum ketika antum menangani kasus narkoba? Dia bilang, wah, luar biasa sekali kasus narkoba itu. Karena ada tingkatannya, ya Bapak Ibu, ada tingkatannya. Ada yang baru memakai pemula, kayak misalnya baru ganja, ya itu lumayan ringan. Tapi kalau sudah naik ke sabu-sabu, ya, naik ke PTW, itu tahu, ya, itu beda-beda orangnya, beda-beda cara penanganannya. Kalau yang baru kena mungkin mudah, tapi kalau yang udah sulit, itu yang dibilang tadi, ya itu bisa seumur hidup pengobatannya, Bapak Ibu. Dia seumur hidup. Ya, saya juga bertanya dengan para aparat kepolisian, gimana Pak? Ya, karena ya ini ya ini jujur ya. Sebenarnya di dalam penjara sendiri, orang-orang yang terkena narkoba itu ada tempat khusus untuk memakai narkoba.
difasilitasi. Ya, teman saya bilang, ternyata ada kayak misalnya ruangan yang mau beli sabu ke sana. Jadi kayak ada koperasi. Tapi pakainya di dalam. Nggak boleh di luar. Di situ ada bomnya. Ya, ada apa namanya? Bungkusan-bungkusan kecil gitu tergantung berapa gram bomnya. Ya. Beli di dalam. Percaya nggak percaya ya harus percaya. Nyata kayak koperasi ya mau pilih yang mana? Pakai di situ, terus disediain alatnya, disediain koreknya, bohongnya, segala macam. Pakai di situ. Coba. Mau gimana kasus narkoba yang selesai di negara kita? Gitu. Ternyata difasilitasi. Nantinya, makanya ketika menterapi nanti, Bapak Ibu harus diagnosa. Anda mau selesai atau enggak? Kalau cuma mau main-main, lebih baik jiwa. Artinya bukan kita tidak bisa, artinya kita harus mengajak kerjasama. Ya, kita kerjasama keluarganya, ya karena keluarganya banyak. Saya punya sahabat Kiai juga, Ustadz Andi Sidomulyo. Beliau di daerah Sumatera, ya di mana? Ogan dulu ya, daerah Palembang sana ya. Riau ya. Jadi saya pernah ngobrol juga sama beliau, dia teman-teman Kiai juga. Beliau menangani kasus narkoba. Ya, beliau bilang saya bekerja sama dengan polisi. Jadi ketika ada kasus narkoba, jadi karena beliau juga bisa bela diri, ya, jago juga. Jadi ketika mau berebut kasus narkoba itu yang diajak tuh teman saya, Andi Sinomulyo. Jadi dia berebut, dia juga punya borgol, ya punya borgol. Jadi di suatu misalnya contoh dia mau berebut di suatu rumah gitu kan, dia juga dibantu. Jadi polisi berebut, dia juga ikut, ya. Kadang tidak langsung dimasuk ke BNN Pak, tidak masuk ke polisi, gitu. Ke penjara polisi yang kecil itu di Polsek atau di Polres itu. Kadang langsung masuk ke Andi Sinomulyo. Karena terkadang gini, beberapa pasien-pasien narkoba itu sudah beberapa kali keluar masuk penjara, ya, dan biasanya keluarganya berani bayar mahal. Ya maaf ya kalau misalnya cari maisha, ini lubang juga. Ya pasar, tapi berani atau enggak? Ya karena waktu itu saya punya proyek juga sama Ustaz Perdana Loyakam. Ya beliau ngajak ya suatu saat nanti akan ada training khusus buat kita yang ingin membuka klinik-klinik seperti utang Andi Sidomulyo. Ya, jadi klinik-klinik yang memang pekerjaannya menterapi, ya mengobati para orang-orang yang notabene maaf yang gila, depresi, kena sabu-sabu. Di Indonesia ini sangat jarang Pak. Ya, nah ini pasar lagi. Tapi masalahnya berani atau enggak? Ya waktu itu Ustaz Perdana pernah ngomong, ngajak ke saya, kita siap belajar sama Ustaz Andi Sidomulyo, kita nginap di sana selama seminggu atau 2 minggu. Antum nanti akan diserahkan sama Ustaz Andi Sidomulyo. Diserahkan, dipegangin satu orang gila, satu korban narkoba. Jadi bagaimana kita sebagai terapis itu bisa menangani, ya pasien-pasien yang seperti itu Pak. Karena apa? Harus bisa Pak. Yang pertama harus bisa memandikan orang-orang gila, ya orang-orang yang terkena depresi atau terkena korban sabu dan segala macam. Kita harus bisa mandikan dia. Karena apa? Kita harus menyentuh hati mereka Pak. Kebanyakan korban-korban narkoba, ya rokok, nikotin, narkoba lah, itu kebanyakan berawal dari depresi, berawal dari ada hati yang terluka ataupun ada ketidakmaksimalan orang tua dalam merawat atau membimbing anaknya. Rata-rata anak orang-orang yang seperti itu kesepian atau tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal. Ya, beliau waktu itu mau menyampaikan seperti itu. Ustaz Perdana kan kita punya proyek, nyata memang
beliau sudah dulu dipanggil sama Allah, ya. Saya nggak tahu programnya itu berjalan atau enggak, ya mudah-mudahan bisa berlanjut. Ya, karena ini apa namanya pasar, ya. Tapi masalahnya berani atau enggak? Ustaz Danur saja di Khalifah di Tambun itu, mungkin sekarang dia sudah nggak terima pasien narkoba. Karena apa? Kaca-kaca Pak, habis Pak. Kalau misalnya dia sedang sakau, waduh, luar biasa Pak, hancur itu kaca-kaca semua. Gitu loh. Bisa trapisnya dipukul segala macam. Nah, kalau kita nggak punya kekuatan itu, jangan coba-coba. Nah, tapi kita tetap, makanya harus dilihat ketika kita menterapi. Saya beberapa kali menterapi narkoba, dilihat dulu, ya kan, bisa ditangani tapi tetap dianya mau atau enggak. Ya, kalau cuma notabene dia nggak mau, ya sudah. Kan ada orang yang mau berhenti dari candu ya Bapak Ibu, tapi dia susah, itu yang kita bantu. Jangan semata-mata, Pak, ada yang datang nih anak saya, kalau mau terapi, ternyata dia nggak mau berhenti gitu. Ada orang ada yang begitu Pak, banyak orang-orang kaya, Bapak nanti akan melihat di lapangan, Pak, kalau terapi anak saya, berapa pun saya akan berikan. Jangan berpikir berapa pun saya akan berikannya dulu, jangan melihat dolarnya dulu Pak. Bu, lihat anaknya sudah berapa lama pakai sabunya, berapa lama kecanduan narkobanya, gitu loh. Sudah pernah masuk rehab atau belum? Ya, inilah ilmu yang memang kita harus pelajari sedikit demi sedikit, tingkat demi sedikit kita lakukan. Di klinik Ustaz Danur itu, Khalifah itu terapinya macam-macam. Yang pertama ada ruqyah syariah. Yang kedua ada bekamnya, ya, ada refleksinya, ada terapi tazkiyatun nafs, ya, benar-benar ditanya kenapa diberikan ceramah, ya, diberikan pengetahuan agama, ya, bahwasanya narkoba itu nggak benar dan segala macam terapinya. Begitu juga Ustaz Adi seperti itu, ya. Dia malah Ustaz Adi beliau itu ada penjaranya malah, jadi ada sel-selnya gitu. Karena beliau itu di hutan, ya, kayak di tengah hutan, beliau punya lahan besar. Bisnisnya hanya segitu aja, tapi masalahnya berani atau enggak? Kita harus bekerjasama dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Dan itu yang akan diajak bekerjasama oleh BNN. Terus terang BNN sekarang kewalahan, sudah direhab, cuma gitu-gitu aja selesai. Pulang ke rumah, balik lagi. Ya, kenapa di dalam penjara itu yang saya bilang tadi. Nah, makanya kita harus lihat orangnya. Ya, jangan cuma gara-gara dolar terus kita main ambil project ini, ya ternyata kita nggak bisa intens, karena mengobati narkoba ini itu harus intens. Kalau orang tuanya punya uang, enak. Maksudnya uang ini gini, misalnya contohnya kita harus terapi yang lain. Juga gini, saya pernah terapi narkoba yang pernah ditangkap. Saya terapinya pertama dengan ini, saya bawa herbal ini, ya, saya diagnosa, saya tazkiyatun nafs, ya kan, itu orang tua kira-kira umur hampir 50 tahunan. Dia sudah 2 kali masuk penjara, ya, karena tua. Ya, saya ingatkan, saya dakwahin, alhamdulillah dia mau nurut. Saya terapi mandi pertama, mandi menggunakan ini. Ya, menggunakan ini karena memang ini diramu khusus memang untuk detoksifikasi, ya, detoks baik dari dalam maupun dari luar. Ya, jadi ini di dalam darah seorang pemakai narkoba atau pengisap rokok itu sudah racun Pak isinya sudah racun. Itulah yang membuat kenapa mau terus, kita pengen terus nih, ya, sehingga ketika nggak pakai narkoba, sehingga ketika nggak merokok itu pusing bawahnya. Nah, makanya harus detox, ya. Mungkin ada beberapa produk lain, ya, tapi saya pribadi dan Ustaz Rizky pakai ini. Terus kita mandikan, ya, dimandikan. Saya pernah Allah orang berada, ya, punya betak, ya, kita betak ya, punya betak,
bisa air panas dingin ya, namanya orang beradar. Terus saya mandikan pakai ini. Pertama mandikan pakai ini, yang awalnya garam Pak, ya orangnya apa namanya garam lah gitu. Mandi sekali, pada Allah langsung lemes badannya, langsung lemes, diajak ngomong enak. Habis itu saya sikat dengan bekam. Ya, saya bekam. Titik yang utama adalah di atas. Ya, apa ini? Titik apa? Kamu bugis. Ya, saya bekam, luar biasa, darahnya banyak. Tidur, apa namanya, untuk pertemuan pertama. Terus udah gitu, apa namanya, saya kasih tahu, dawahin lagi, ya kan. Terus selanjutnya saya fasdu, karena intens ya, karena harus mengeluarkan darah kotor. Kalau bekam kan mungkin di apa namanya, di keluar lah arteri ya. Karena kalau fasdu di vena, ya, keluarkan beberapa kali dengan fasdu. Dan alhamdulillah, yang tadinya keinginannya, karena orang-orang yang punya narkoba pernah bermain di narkoba Bapak Ibu, ternyata masih punya jaringan. Kadang Pak, teman-teman masih kontak, masih Ustaz. Terus iya, nawarin bahkan gratis. Saya bilang, kalau Bapak, saya ancam, kalau Bapak sekalipun pakai, saya tinggal. Karena kita nggak mau capek Pak, kalau dikasih duit capek. Oh iya Ustaz, alhamdulillah berangsur berapa kali, saya lupa berapa kali saya temuin ya. Alhamdulillah dengan izin Allah sedikit dulu sampai dia mau botak, terus sampai dia mau sholat masjid. Karena harus intens. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita datangnya ke rumahnya, ya, kita ketuk hatinya, terus kita kasih kegiatan. Orang itu pengangguran, orang kaya Pak, yang kaya orang tuanya, dianya belangsak, semua hartanya habis, istrinya cerai, ya kan. Terus udah mau nikah lagi, punya calon, saya bilang Bapak nikah, Pak Antum harus nikah Pak. Padahal keturunan Arab, saya kasih tahu, keturunan Arab dan saudara-saudaranya orang-orang penting di Indonesia ini, ya kan. Saya nggak punya uang sepeser pun Pak, dia bilang, cuma ibunya orang kaya. Saya bilang saya nggak jamin, saya tidak mencari uang di sini, tapi saya ingin mengajak Bapak hijrah. Saya bukan karena uang. Siap, dia bilang. Itu satu kasus, alhamdulillah sekarang mau sholat jamaah, ya, punya tato, ya, mau apa namanya, sedang mau mencoba bisnis. Ada juga anak muda. Saya pernah punya kasus anak muda, dia ngomong dia sama orang tuanya mau tobat, mau selesai. Tapi ya itu saya bilang, saya ancam Mas atau Pak, kalau kamu apa namanya sekali pakai narkoba lagi, saya selesaikan, saya nggak mau. Gitu. Jadi kita punya ketegasan Pak. Jadi kita bukan karena kepentingan dolar, kepentingan uang sehingga kita terus nurutin gitu, nggak akan selesai. Nah saya punya kasus itu, beberapa kasus itu yang saya tolak. Akhirnya saya nggak selesaikan karena dia ternyata masih bermain. Terus sampai istrinya nangis-nangis, dia kan mau suaminya berubah, ya kan. Nah itu apa namanya, ujian juga, cobaan buat terapis bahwa kita harus sabar. Ya, rata-rata saya kasih tahu korban narkoba itu orang kaya. Ini pasar, tapi masalahnya berani atau enggak. Ada juga yang orang, mohon maaf ya, orang yang nggak punya. Ya sudah, orang yang nggak punya rata-rata yang bermain narkoba, rata-rata keluarganya lepas tangan. Dan lebih baik udah deh, Ustaz, anak saya lebih baik di penjara daripada di rumah. Karena dia nggak mampu, dia nggak punya uang, ya, untuk menterapi anaknya. Gitu ya. Jadi apa namanya, lumayan narkoba itu, pokoknya dari candu yang saya pelajarin, kalau rokok alhamdulillah lumayan yang dengan izin Allah sembuh. Kalau rokok kan masih bisa ya, artinya kita dakwahin, pokoknya wajib harus mau ikut gitu. Kalau ini narkoba ini berbagai model, ya. Kalau di online tadi yang penting itu, ya, anaknya dudukin, handphonenya ada, ya.
orang tuanya panggil. Baik, kita masuk ke karena udah mau zuhur. Ya. Nah, inilah terapi yang Ustaz Rizky simpulkan. Jadi beliau punya jurus namanya 3I. Ada satu adalah istighfar, ya, yang kedua adalah isti'adzah, yang ketiga adalah isti'anah. Ya. Jadi yang pertama adalah beristighfar, Bapak Ibu. Kita mengajak klien, pasien bertaubat, sebenar-benarnya taubat, ya, memohon ampun kepada Allah atas kezaliman kepada diri sendiri dan orang lain, terutama keluarga. Jadi saya bilang, makanya ketika kita mau terapi tanya dulu, mau taubat enggak? Kalau nggak mau taubat, ya sudah. Pertama istighfar kita kepada Allah, mohon ampun semua kesalahannya. Yang kedua beristi'adzah. Isti'adzah itu artinya mohon perlindungan kepada Allah dari semua, ya, godaan setan, semua bisikan-bisikan jin, ya, kelemahan diri yang dilakukan oleh setan, setan yang mengulang-ulang keburukan, ya, sama setan yang senantiasa mengulang kenikmatan. Jadi rokok, nikotin, sabu, narkoba, itu tuh ada zat yang lezat di dalamnya. Siapakah yang bikin lezat? Yaitu setan bermain di sana. Makanya kita minta sama Allah, kita berlindung kepada Allah berulang-ulang, ya. Kita berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari semua bisikan syaitan yang mengulang-ulang rasa nikmat, ya, rasa lezat, ya, pada rokok ini, pada sabu ini. Dan juga kita minta semua kita enggak, pasien kita hilang rasa kecanduannya. Beristi'adzah. Sudah beristi'adzah, ya, sudah mohon perlindungan, kita beristi'anah. Isti'anah itu akan mohon pertolongan. Ya Allah, mudahkan kami, mudahkan pasien kami, klien kami, lepas dari kecanduan ini, lepas dari rasa nikmat dan lezatnya keburukan selama ini. Ini konsepnya, ya, yang kami lakukan. Jadi kita pendekatannya benar-benar kita hanya mendekatkan diri kepada Allah dan mohon bantuan kepada Allah agar selesai masalah-masalah yang ada. Ya, udah 3I. Ada satu lagi, Pak. Ini yang doa luar biasa. Ya, ini di surat Al-Kahfi ayat 10. Nah, terbaca ya ayat ini, ya. Is awal fidyatu idal kahfi faqal. Yang luar biasanya itu dari doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Ini doa dahsyat, ya.